الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membahagiakan kita di dalam hidayah dan rahmatnya. Saya akan menjawab sebagian pertanyaan, di antaranya di dalam Islam sering terjadi perbedaan tafsir. Padahal para sahabat, perselisihan mereka mengenai tafsir Al-Quran hampir tidak pernah terjadi perselisihan, yakni sangat sedikit sekali. Hampir tidak ada. Barangkali perbedaan lafaz, tapi maknanya sama. Kalau mereka berjalan sesuai dengan sunnah Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau dalam sunnah pun demikian. Kalau ada yang keliru maka dibetulkan. Kemudian mereka diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka pertanyaannya terkait bid'ah. Bagaimana pendapat ahli hadis di luar Wahabi? Apakah mereka semua setuju dengan pendapat Ustaz? Pertama, telah atau pernah saya jelaskan di majelis ini, di ta'lim kita ini, di Masjid Riyadhus Shalihin, masalah Wahabi. Ya, pernah ya. Wahabi adalah penamaan yang diberikan kepada oleh sebagian musuh-musuh Islam kepada ahlus sunnah, yakni ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diterima oleh kaum muslimin dan menyebar ke dunia Islam, dan kaum muslimin kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Syekh tidak membawa ajaran baru. Saya kira kebanyakan dari mereka yang melemparkan tuduhan Wahabi kepada dakwah Syekh Muhammad tidak banyak yang membaca kitab-kitabnya. Adakah kitab-kitabnya menyalahi Alkitab dan Sunnah? Adakah kitab-kitabnya menyelisihi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Adakah dakwanya berlawanan dengan dakwah para imam di dalam agama kita ini? Saya kira mereka tidak banyak mengetahuinya, kecuali di seputar tuduhan, dari satu tuduhan kepada tuduhan yang lain. Ini pernah dibuktikan oleh salah seorang guru saya kepada sebagian kiai yang sangat memusuhi dakwah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, padahal tidak pernah membaca kitabnya, tidak pernah sama sekali mengetahui dakwahnya. Diberikanlah sebuah kitab, setelah dihilangkan nama penulisnya, cover depannya dihilangkan, karena dia seorang kiai, bisa bahasa Arab, baca kitab, bagus apa tidak? Baca. Bagus. Bagus. Berdalil qala Allah, qala Rasul, qala Allah. Apanya? Saya lupa apakah guru saya menjelaskan itulah Ibnu Taimiyah atau tidak, saya lupa karena sudah puluhan tahun. Tidak pernah membaca, tidak pernah mengkaji, kecuali tuduhan. Demikian juga dengan Wahabi. Nah, waktu itu dunia Islam, kelanjutan dari perang salib sebelumnya, maka ini perang dakwiyah, perang dakwah, menyebarkan agama masing-masing. Maka pasukan salib pun berdakwah dengan dakwah yang besar, menyebarkan agama mereka. Demikian juga kaum muslimin. Selesai mereka perang fisik yang besar, walaupun masih ada perang fisik, maka beberapa abad ke depan yang terjadi adalah perang dakwah. Maka pasukan salib berangkat ke negeri-negeri kaum muslimin, mencoba menjajah mereka sambil menyebarkan agama. Datanglah Spanyol, Portugis ke Indonesia ini, kemudian terakhir Belanda, kemudian Inggris di negeri kaum muslimin yang lain, terutama di Timur Tengah. Dan mereka tidak ingin adanya kebangkitan Islam. Dan Inggris melihat bahwa dakwah ini, dakwah Syekh Muhammad yang muncul dari Hijaz, dakwah sunnah ini, dakwah yang akan membangkitkan kaum muslimin ini membahayakan posisi mereka. Maka salah satu caranya adalah memisahkan dakwah ini dari kaum muslimin, agar dakwah ini terpisah dari kaum muslimin, agar kaum muslimin membenci dakwah ini dan menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Maka disematkanlah nama dengan nama Wahabi. Padahal nama Wahabi itu adalah salah satu sekte dari sekte-sekte Khawarij. Pernah saya jelaskan di majelis ini. Padahal seharusnya bukan Wahabi, harusnya apa? Muhammadi. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kok Wahabi tahu-tahu?
Padahal ada salah satu sekte Khawarij namanya Wahabi. Sekte ini itu namanya Wahabi. Maka disematkan itu bekerja sama dengan sebagian ahli bid'ah. Dan mereka berhasil memisahkan dakwah itu dari kaum muslimin yang termakan fitnah itu, yang tidak tahu sejarahnya, yang tidak tahu sama sekali, nol besar dari dakwah Syekh Muhammad, bahkan kitabnya pun tidak pernah baca. Coba baca kitab Tauhid. Kita tidak memaksumkan Syekh Muhammad, tidak. Beliau manusia seperti manusia yang lainnya, bisa salah dan bisa benar. Tapi penyimpangan, kesesatan, mana buktinya? Saya pernah juga menjelaskan, dan ketika kita membahas di muqaddimah pertama, orang-orang Yahudi dan Nasara mengklaim bahwa mereka lah ahlul jannah, yang lain enggak. Bahkan Yahudi mengatakan kami ahlul jannah, yang lain Islam, Nasara dan lain-lain tidak. Demikian juga Nasara. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum. Awalnya apa? Tilka amaniyuhum. Itu adalah omong kosong mereka, kebohongan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini ayat merupakan kaidah azimah, kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar, bahwa segala sesuatu pernyataan iya atau tidak memerlukan pembuktian ilmiah. Saya ulang, segala pernyataan iya atau tidak, perintah atau larangan, benar atau sesat, surga atau neraka dan seterusnya, memerlukan pembuktian ilmiah. Mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar, bahwa kamu, hei Yahudi dan Nasara, ahlul jannah, mana burhan? Hanya Islam yang memiliki burhan syar'iyyun wa aqliyyun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan, ini jalanku, yakni jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar apa? Omong kosong? Tidak. Tuduhan? Tidak. Tapi basirah. Ditafsirkan oleh ulama ilmu, ditafsirkan lagi oleh ulama burhan, dalil. Seperti yang Allah katakan tadi, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah Islam. Ana wa man ittaba'ani. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Hujjah. Maka mana buktinya? Pertama, apa yang saya jelaskan tadi tentang bid'ah, tidak adanya bid'ah hasanah, nukilan dari para ulama di kitab-kitab mereka. Dan semuanya mereka sama dakwahnya dengan apa yang orang katakan Wahabi. Berarti semuanya Wahabi. Paham? Saya kira mudah-mudahan paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, salah nulis kali ini, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam? Berapa batasan orang-orang yang pertama masuk Islam? Makna firman Allah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar adalah keseluruhan para sahabat al-muhajirin wal ansar. Mereka dinisbahkan, dibandingkan dengan orang yang sesudahnya adalah mereka orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dari satu sisi seluruh para sahabat, mereka lah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam sebelum manusia lainnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari sisi yang kedua, berlebih kurangnya para sahabat, bertabaqat, bertingkat. Ada yang pertama-tama masuk Islam di antara mereka. Siapa? Abu Bakrin As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu. Dari wanitanya Khadijah. Dari anak angkat Zaid bin Harithah. Kemudian dari anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian Utsman mengajak, Abu Bakar mengajak kawan-kawannya yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Ya, 10 orang. Akhirnya nanti Umar bin Khattab masuk Islam dan seterusnya. Ada dihitung oleh sebagian ulama 12 tingkatan para sahabat itu. Demikian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, siapakah yang mencetuskan pembagian bid'ah menjadi bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah? Sebagian ulama membagi bid'ah, tetapi seperti yang telah saya jelaskan, bahwa yang dimaksud oleh ulama ini bukan bid'ah syar'iyyah, tapi bid'ah yang berkaitan dengan dunia. Mereka membagi, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada 5. Yang mereka maksudkan bukan bid'ah di dalam agama seperti yang telah disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Mengapa demikian? Terbukti bahwa mereka membid'ahkan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Seperti Izzu bin Abdissalam yang sangat terkenal di kitabnya Al-Qawaid membagi bid'ah menjadi 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah. Di kitab fatwa beliau membid'ahkan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, seperti bersalaman selesai salat wajib. Waktu itu mereka khususkan selesai salat asar dan subuh. Dibid'ahkan oleh Al-Izz bin Abdissalam, tokoh pembesar ulama dari mazhab Syafi'i. Silahkan merujuk ke fatwanya, kitab fatwa beliau. Kemudian beliau juga membid'ahkan salat nisfu Sya'ban dan salat di awal bulan Rajab, Ragaib.
Nah, kalau ada bid'ah hasanah menurut beliau secara agama, tentu beliau akan katakan bersalaman sesudah salat wajib bid'ah hasanah, seperti yang dikatakan oleh sebagian penganut bid'ah hasanah. Berarti beda antara beliau dengan sebagian yang lain. Ya, ini perlu penelitian yang jauh. Oleh karena itu saya berhusnudzan kepada sebagian ulama yang mereka tidak serta-merta mengatakan bid'ah hasanah dalam arti bid'ah di dalam agama. Tidak, bukan itu yang mereka maksudkan. Sebab tidak keluar dari mereka bahwa perbuatan yang dikerjakan oleh sebagian manusia itu mereka katakan sebagai bid'ah hasanah. Tidak, bahkan dengan tegas mereka katakan bid'ah. Sampai mengusap muka setelah berdoa pun dikatakan oleh Al-Izz bin Abdussalam, tidak ada yang mengerjakannya kecuali orang yang jahil. Sampai demikian. Itu dia, bukan saya. Saya menukil dalam masalah pembahasan ini, karena kita harus membahas secara ilmiah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian kaum muslimin mengatakan arti dari kata kullu bermakna sebagian, jadi tidak mutlak bermakna semua. Mohon penjelasannya. Lafaz kullu yang diketahui, dikenal oleh para ahli bahasa Arab, mencakup secara keseluruhan yang disebutkan. Seperti Nabi SAW menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini mencakup seluruh yang disebutkan oleh Nabi. Apa yang disebutkan Nabi? Bid'ah, sesat semuanya. Jika akan ada bid'ah yang lain, misalnya bid'ah hasanah, harus dilanjutkan kalimat itu dengan huruf pengecualian, istisna. Kecuali bid'ah hasanah. Kecuali bid'ah hasanah. Seperti sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la nabiyya ba'di, tidak ada seorang pun nabi sesudahku. Sesudahku. Huruf lam di situ alif lam lil jinsi, yang menafikan segala jenis apa saja dakwahan, seruan kenabian tidak ada setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, maka harus disambung dengan huruf pengecualian. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu, sebagian pemalsu hadis paham akan bahasa Arab, maka dia memalsukan hadis dengan memberikan tambahan huruf illa kepada sabda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Maka si pemalsu hadis ini kemudian ngerti dia bahasa Arab, harus didatangkan dengan huruf pengecualian. Maka dia tambahi illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah mau. Kalimat kecuali kalau Allah mau adalah pengecualian dari kalimat la nabiyya ba'di. Dipalsukan oleh si pemalsu ini, yang menunjukkan si pemalsu ini paham akan bahasa Arab. Demikian juga lafaz kullu bid'atin dhalalah, maka itu mencakup segala yang disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jika ada yang lain, maka harus diberikan huruf pengecualian, kecuali bid'ah hasanah. Ada apa tidak? Tidak ada.
maka tetaplah di dalam keumuman, dan kelirulah mereka yang menafsirkan bermakna sebagian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pembuat hadis palsu yang bertobat sebelum ia wafat, apakah diampuni dosa-dosanya? Walaupun hadis-hadis palsu yang diceritakannya masih dipakai banyak manusia hingga ia wafat. Umumnya para ulama mengatakan kalau dia bertobat diterima tobatnya karena dia tidak keluar dari Islam. Sebagian ulama, yakni beberapa orang ulama, mengatakan bahwa pemalsu hadis kalau dia sadar memalsukan atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia keluar dari Islam. Tetapi pendapat yang lebih tepat, dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Maka pada zaman dahulu sebagian pemalsu hadis taubat, tetapi riwayatnya tetap tidak boleh dipakai. Dan hadis-hadis yang beredar dijelaskan oleh para ulama. Hadis-hadis yang ia palsukan dijelaskan oleh para ulama, karena sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dijaga, terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, dengan sendirinya menjaga al-hadis atau sunnah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Quran supaya engkau jelaskan. Penjelasan Nabi apa namanya? Sunnah. Maka sunnah pun terjaga karena ia sebagai penjelas atau yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Ustaz, mohon nasihatnya buat kami para penuntut ilmu, khususnya para akhwat yang sibuk dengan goget. Apa goget ya? HP di sini. Apa? Gadget. Saya nggak bisa baca. Ya, dengan gadgetnya, gadget ya. HP di sini, HP-nya masing-masing ketika kajian sedang berlangsung. Ini musibah ini, akhwat. Musibah. Matikan HP. Ya, matikan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perhatikan baik-baik pada ikhwan dan akhwat, karena sering juga dikeluhkan oleh para asatidzah sedang mengajar pelajarnya, pendengarnya, dia ngobrol kanan kiri, sibuk sana, tidur. Begitu juga akhwat, kongko-kongko, gadget ini, ya kan? Ya, HP ini menyalahi sunnah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, ansitin nas, suruh manusia diam. Sunnah Nabi di majelis itu diam, mendengarkan, bukan main HP, ngobrol kiri kanan, atau tidur. Kalau demikian sebaiknya pulang, karena tidak mengganggu, karena akan memberikan gangguan. Karena ngobrol itu menularkan, itu penyakit menular.
Ya, apalagi majelis sunnah, akhwat, ya, jangan main ini, ya. HP masing-masing ditutup, dimatikan. Ya, dengarkan pengajian, belajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ansitin nas, suruh manusia diam. Itu sunnah. Suruh manusia diam. Karena waktu itu belum ada pengeras suara. Jadi Nabi SAW membutuhkan seorang sahabat untuk bersuara keras, diam. Berarti sunnah di majelis ilmu itu diam, memperhatikan. Karena akan turun apa? Rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid ini. Yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mendirasahkannya sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Akhrajahu Muslim. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketentraman, ketenangan. Ini keutamaan majelis ilmu. Yang kedua, mereka diliputi oleh rahmah, dipenuhi oleh kebaikan, banjir pahala. Yang ketiga, dikelilingi oleh malaikat. Dan para malaikat dalam hadis yang lain diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saling memanggil, ini yang kamu cari, ini dia majelis yang kamu cari. Maka mereka mengelilingi sayap dari satu tingkatan ke tingkat sampai memenuhi langit sana. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Siapa yang di sisi Allah? Para malaikat. Ini majelis ilmu. Sabda Rasulullah SAW, yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, bukan beramai-ramai membaca, tidak. Maknanya kalau di hadis ini mempelajari. Kalau dalam bahasa Arab disebut yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, tidak seperti yang kita pahami. Ramai-ramai membaca seperti di sebagian sekolah menunggu waktu Jumat, seperti suara lebah. Kiri kanan saling mengeraskan membaca Quran. Harusnya masing-masing membaca dengan suara yang terdengar oleh dia, tidak mengganggu. Atau seperti yang kita pahami, membaca lalu dipimpin oleh seseorang ramai-ramai nanti, tidak, bukan itu. Tapi yatsluna kitab Allah, walaupun di situ dengan kata ganti dhamir jamak hum, maknanya itu masing-masing. Masing-masing. Seperti firman Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan mereka yang mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian manusia yang membolehkan zikir jama'i, zikir berjamaah. Padahal ayat ini menjelaskan bahwa sifat ulul albab adalah orang yang mengingat Allah dalam segala keadaan, berdiri, duduk, berbaring. Apakah mereka mau zikir berjamaah sambil berbaring semuanya? Mau kita ini sekarang berbaring semuanya? Mungkin enggak. Allah katakan berbaring. Maknanya segala keadaan,
Seperti Nabi SAW dikatakan, diterangkan oleh Aisyah dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kana Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi SAW mengingat Allah dalam segala keadaannya. Habis waktu. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membuahkan kemanfaatan dan Allah memaafkan kesalahan dan kekurangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.